Salam sepak bola. Selamat datang lagi di channel Jepi Story. Setelah diberi pelajaran oleh timnas Jepang dengan skor yang sangat telak yaitu 4-0, kini timnas nasional Indonesia akan melanjutkan perjuangannya di leg kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 berhadapan dengan Arab Saudi. Di kandang Arab Saudi kita berhasil menahan imbang mereka dengan skor 1-1 dan kini kita akan berperan sebagai tuan rumah. Kita akan bermain di hadapan puluhan ribu penonton dan diiringi oleh jutaan doa dari rakyat Indonesia yang masih punya asa dan cita-cita agar timnas Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Meskipun laga ini adalah laga yang tidak mudah untuk kita menangkan, tetapi kemenangan harga mati. Karena kalau saja kita bisa mengalahkan Arab Saudi, artinya kita masih punya napas yang sangat panjang untuk terus berada di jalur 4 besar klasemen akhir nanti. Jika kita kalah dari Saudi Arabia, maka akan menipiskan harapan kita agar supaya kita berhasil menempati 4 besar di klasemen akhir nanti. Tetapi semuanya tidak ada yang tidak mungkin dalam sepak bola ya. 1 detik, 1 menit ya, ataupun 1 jam sekalipun dalam sepak bola itu bisa mengubah segalanya. Artinya dengan kemampuan tim nasional Indonesia yang sekarang ya melawan tim nasional Arab Saudi bisa terbilang itu sama imbang. Nah, untuk melanjutkan pembahasannya, gue ingatkan kepada kalian, silakan subscribe dulu, silakan like dulu, dan tulis di kolom komentar. Mari kita jadikan channel ini sebagai ajang untuk kita berdiskusi dan bersilaturahmi seputar sepak bola yang ada di Indonesia. Oke, seperti yang gue katakan di awal tadi, bahwa kekuatan kita antara tim nasional Indonesia dan Arab Saudi itu bisa terbilang sama rata. Ya, meskipun secara ranking FIFA kita terpaut jauh ya, kita masih tertahan di 130, Arab Saudi masih berada di peringkat 50 besar terbaik di dunia. Tetapi jangan menciutkan ya tekad kita untuk berhadapan dengan mereka. Gua sempat mengatakan di konten sebelumnya bahwa kita bangsa yang besar ya, bangsa yang punya sejarah yang sangat panjang, perjuangan dan lain sebagainya. Maka untuk menghadapi sebuah tantangan kita jangan pesimis. Itu yang gua tekankan ya. Meskipun di akhir nanti ya hasil akhirnya tidak sesuai dengan ekspektasi dan lain sebagainya, maka sebagai rakyat yang beradab kita harus selalu senantiasa menjaga etika dan moralitas, karena mereka pun sama sedang berjuang. Kita berjuang lewat jalur langit ya. Jadi kita tidak hanya berdoa, berharap, tentunya mendukung dengan cara hal-hal yang positif. Nah, di pertandingan terakhir kita punya motivasi yang bagus karena kita bisa menahan Saudi Arabia dengan skor 1-1. Meskipun pada saat itu kekuatan kita masih belum merata ya, masih banyak celah-celah yang memang bisa dijadikan kesempatan untuk Arab Saudi menyerang lini kita. Tetapi dengan kekuatan yang sekarang, dengan hadirnya pemain-pemain yang datang di tim nasional Indonesia, menurut gua ya secara level pemain kita sama. Tetapi yang membedakannya adalah siapa yang bermain fokus, siapa yang bermain meminimalisir sedikit pun kesalahan, itulah yang akan memenangkan pertandingan. Karena berkaca dari pertandingan-pertandingan sebelumnya, Indonesia itu selalu kecolongan dari kesalahannya sendiri. Nah, ini yang harus kita perbaiki. Apalagi melawan Jepang. Kurang lebih ada 3 gol yang itu bersumber dari kesalahan kita. Nah, kesalahan-kesalahan seperti ini untuk menghadapi laga ketat yang super ketat seperti melawan Arab dan melawan laga-laga selanjutnya, maka kita jangan membuat kesalahan. Nah, meskipun manusia juga gitu ya, pasti ada kesalahan. Tetapi ya kalau bisa diminimalisir ya, minimalisir terlebih dahulu ya. Lebih baik buang bola daripada blunder gitu. Itu kan prinsip pemain amatir seperti gua gitu. Nah, dan bisa dibilang juga laga ini sulit diprediksi karena ya, Arab Saudi itu menargetkan di klasemen akhir nanti mereka itu menempati posisi 2 besar. Ya memang sangat logis ya untuk mereka dapatkan posisi 2 besar. Nah, tetapi kita sebagai Indonesia untuk mencapai 2 besar kayaknya agak sedikit sulit gitu ya. Bukan berarti tidak mungkin, karena masih mungkin juga gitu. Tetapi agaknya sulit ya. Artinya kalau ingin mencapai 2 besar dalam 5 pertandingan terakhir kita harus bisa menyapu bersih. Ya, tetapi kita jangan terlalu berekspektasi tinggi, itu lebih sulit. Ada level yang lebih bisa kita rasional kita dapatkan, yaitu menempati posisi 4 besar. 3 atau 4 di klasemen akhir nanti menurut gua itu paling cocok dan paling logis untuk kita dapatkan saat ini. Nah, jadi sulitnya diprediksi pertandingan ini yaitu ya bukan berarti secara ranking FIFA, tetapi kekuatan pemain yang terbilang sangat merata. Nah, ini akan sulit diprediksi. Ya, apapun hasilnya kita harus bekerja keras ya untuk menempatkan
kemenangan, karena kita pun ya masa kita berada di ribuan pendukung sendiri, kita disertai doa secara langsung oleh mereka dan sebagainya, masa kita tidak punya motivasi yang tinggi. Dan semoga pemain timnas nasional Indonesia ini tetap fokus ya dalam menghadapi pertandingan melawan Arab Saudi besok hari. Nah, selanjutnya adalah meskipun kita kekuatan secara seimbang, namun ada dua kunci penting yang menurut gua yang akan menjadi penentu kemenangan kita nanti. Yaitu kunci yang pertama yaitu totalitas. Nah, totalitas ini harus masuk ke dalam hati setiap pemain tim nasional yang akan bertanding melawan Arab Saudi. Totalitas dengan kemampuannya, totalitas dengan strategi yang diterapkan oleh Sintayong, totalitas dengan sebagai rasa bentuk perjuangan untuk mengantarkan, untuk mengharumkan nama baik Indonesia di kancah dunia dalam hal sepak bola. Nah, ini yang dibutuhkan. Jadi dengan totalitas ini, kita itu akan bermain tanpa lelah. Ya, ini yang gua harapkan. Ayo totalitas para pemain tim nasional. Gua sangat mendukung. Jutaan orang Indonesia sangat mendukung. Matanya tertuju kepada penampilanmu esok hari. Jadi tidak ada alasan untuk tidak totalitas. Kunci yang kedua yaitu hindari kesalahan seperti yang sudah gua katakan tadi. Minimalisir kesalahan. Jangan buat kesalahan-kesalahan apalagi di kotak penalti kita. Ya, dapat bola buang aja gitu. Masa bodoh mau mencapai target atau mau malah nyangkut di atap GBK gitu ya, gak menjadi persoalan. Yang penting jangan buat kesalahan seperti salah passing ya, atau salah mengambil keputusan di zona-zona rawan gitu ya. Nah, itu hindari, fokus ya. Dan selanjutnya adalah untuk Sintayong jangan menurunkan formasi yang terbilang terlalu spekulatif seperti melawan China. Ya, turunkan formasi terbaik karena sekarang gua lihat gitu ya, di semua sisi, di semua tempat itu diisi oleh pemain-pemain yang berkualitas, kecuali di lini serang yang nampaknya masih terbilang belum punya kekuatan yang konsisten gitu ya untuk selalu mencetak gol dan membawa perbedaan terhadap permainan tim nasional Indonesia. Dan kabar terakhir dari pemain-pemain yang sempat cedera di pertandingan terakhir seperti Kevin Dix ya, Pak Sumarji, manajer tim nasional itu sudah mengkonfirmasi bahwa keadaan Kevin Dix saat ini itu mengalami cedera ringan di bagian lutut, di bagian paha. Jadi dengan cedera ringan ini sangat bisa untuk Kevin Dix bisa tampil di laga melawan Arab Saudi besok hari ya, itu sangat mungkin. Tetapi Kevin Dix harus fokus tetap pemulihan cedera. Dan meskipun tidak bisa diturunkan Kevin Dix, menurut gua masih ada Eliano Reinders yang di pertandingan melawan Jepang kemarin itu sempat tidak masuk pada susunan pemain yang akan ditampilkan oleh Sintayong atau line up yang diturunkan oleh Sintayong melawan Jepang. Nah, untuk Eliano Reinders, pesan gua kepadamu ya Eliano, usiamu masih sangat muda, gua yakin kamu masih bisa mengembangkan potensi terbaikmu ya. Jadi jangan kecil hati, jangan patah semangat ketika tidak masuk namanya gitu ya di susunan pemain yang akan ditampilkan oleh Sintayong. Nah, jadi meskipun Kevin Dix tidak bisa mengikuti pertandingan, menurut gua masih ada Eliano Reinders yang akan tampil menggantikan Kevin Dix ya. Meskipun untuk langsung diturunkan sebagai starter nampaknya Eliano ini belum saatnya gitu. Jadi menurut gua Sandy Walsh akan tampil terlebih dahulu dan sebagai penggantinya kalau Sandy Walsh performanya buruk atau mengalami cedera maka masih ada Eliano Reinders. Nah, dan untuk prediksi skor ya seperti yang sudah gua katakan tadi, jadi sulit untuk memprediksi skor pertandingan seperti ini, tetapi gua yakin tim nasional Indonesia akan menang. Berapapun skornya mau 1-0, 2-1, ya 3-1, 3-2 atau 3-0 sampai 5-0 pun yang penting Indonesia menang. Karena yang sudah gua katakan menang harga mati, tidak alasan untuk tidak menang, untuk menjaga asa kita ya untuk lolos ke babak selanjutnya. Nah, itu yang bisa gua sampaikan. Jangan lupa like jika Anda menyukai video ini, tekan tombol subscribe-nya dan tulis di kolom komentar. Gua Cepi Story, salam sepak bola.